tersayang. Kameranya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji guru tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Patimura Ambon. Perkenalkan, nama saya Zulfitri Tuhuns SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 2025 dengan nomor induk 2024497555. Program studi pendidikan kimia. Pada hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan topik larutan asam basa kelas 11 di SMA Negeri 2 Windesi, Kabupaten Telukondama, Provinsi Papua Barat. Selamat menyaksikan. Berjuang dari rasa sakit, silakan ragu di hatiku. Selamat pagi anak-anak. Baik. Oke, diulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita lanjut di materi, Ibu mau minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Ketua kelas boleh? Oke, silakan. Ya baik, selamat pagi teman-teman dan guru. Kita mulai aktivitas kita dan aktivitas nomor 1 nomor 2. Kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau ambil absen dulu, mengecek apakah ada siswa atau anak-anak saya yang tidak hadir. Atau masuk semua nih? Intinya semua hadir kan? Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan nasional dari para bisa berdiri. Sekarang kita lanjut di kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas hari ini, sebelum kita memulai pelajaran
atau materi itu anak-anak tidak boleh ada yang tidur. Tahu deh? Kalau Anda sudah kesepakatan kelas hari ini, berarti kita lanjut di materi atau penyampaian tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang larutan asam basa. Jadi yang pertama kita harus membedakan dulu atau Anda harus membedakan dulu mana sifat asam dan mana yang sifat basa. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua kita menguji tentang larutan yang kita mau menggunakan dia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa. Nah, terus dia pakai indikatornya kertas lakmus. Nanti saya sudah sampaikan itu. Nah, terus yang ketiga, peserta didik melakukan titrasi asam basa. Tahu titrasi asam basa? Nanti kita pelajari setelah ini. Terus yang keempat, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis larutan asam apa saja. Bisa? Bisa. Sekarang kita breaking dulu, biar semangat, biar pikiran kita itu bisa bugar. Apa yang kita pikiran dalam bulan harus keluarkan hari ini di breaking. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita masuk di materi pembelajaran hari ini yang kita mau pelajari mengenai tentang larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa. Pasti Anda tidak tahu mana asam mana basa yang biasa Anda menggunakan dalam sehari-hari maupun dalam di luar sana, ya. Nah, sekarang kita belajar lagi hari ini. Sebelum masuk di materi asam basa, saya mau tanya dulu. Ini makanya apakah asam basa itu dia terbagi atau dia hanya mengelompokkan? Tidak. Oke. Berarti asam basa yang dia dikemukakan oleh berapa ilmuwan? 3. Yang pertama menurut Arrhenius berarti menurut Arrhenius asam atau basa yang duluan, ya? Asam atau duluan? Asam. Oke. Kalau asam berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Oke, kira Asam berasal dari bahasa Latin. oke. Yang asli Juga oke, asam berasal dari bahasa Latin atau yang disebut dengan Arrhenius yang artinya oke. Sedangkan yang basa siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Basa berasal dari bahasa Arab alkali yang artinya abu. Oke, kalau basa berarti berasal dari bahasa yang artinya Alkali. atau yang disebut dengan abu. Jadi ini menurut Arrhenius. Sedangkan menurut Bronsted-Lowry apa? Ada tangan.
Oke. Bahasa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima akseptor. Oke, itu menurut Brody. Menurut asalnya ya. Sedangkan menurut bahasa, siapa yang bisa? Angkat tangan. Menurut bahasa, menurut Brody yang mengemukakan tentang larutan asam basa. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Yuno mengenai balai asam. Sedangkan bahasa, siapa yang bisa? Angkat tangan. Eliud? Spesies yang menjadikan yoyo proton. Oke, spesies yang bisa memberikan proton. Tahu proton? Nah, itu nanti dibiasakan itu kan proton, neutron, elektron itu biasa dapat dari kelas 10. Nah, ini mesti belajar banyak buat ini. Anda sudah paham? Paham atau belum nih? Yakin? Semangat? Sekarang itu banyak lagi. Jadi di sini pengertian asam adalah zat yang memiliki rasa asam dapat melepaskan ion minus. Jadi kalau H kurang di atas berarti itu H minus. Itu tentang asam. Dia punya contohnya seperti ini. Contohnya apa? Contohnya bahan alami antara lain cuka dan jeruk. Itu asam. Sudah pernah rasa belum? Yang kita masuk di pengertian rasa. Jadi bahasa di sini adalah zat yang memiliki rasa pahit. Rasa pahit sudah pernah rasa? Contohnya? Seperti sabun. Biasa Anda menggunakan dia, tidak mungkin Anda gosok gigi dengan ini sabun kan? Kalau Anda menggosok gigi dengan sabun, otomatis dia akan rasa pahit. Dengan dia apa? Biasa kalau Anda gosok di badan kan dia akan terasa. Nah, itu yang disebut dengan zat yang berbahaya. Oke. Apakah Anda sudah paham? Yakin? Oke. Saya kasih contoh untuk menampilkan sebuah video biar Anda itu paham, tahu cara-caranya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Anda boleh lihat ke depannya. Eksperimen sederhana dari kunyit. Bahan-bahannya adalah kunyit bubuk, deterjen bubuk, air, kapas, katedral. Kunyit merupakan indikator alami asam basa. Deterjen yang larut dalam air bersifat basah. Kunyit yang berwarna hingga berwarna biru menjadi serta larutan basa dari air. Selamat mencoba. Sudah? Dari video dari awal larutan asam basa dia punya pengertian sifat indikatornya seperti apa. Nah, terus kita masuk lagi dia punya praktikumnya seperti apa. Semuanya sudah paham belum? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, kalau Anda sudah yakin, berarti kita buat kelompok dulu. Ibu membagikan per kelompok di sini berarti ada 3 kelompok. Bisa? Bisa. Jadi di sini Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau mau yang bagaimana? Kelompok 1, 2, 3 berurutan saja. Oke, kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berarti semangat. Di sini Ibu akan membagikan ke LKPD kalian atau lembar kerja kalian. Nanti di sini per kelompok ada dia punya masing-masing kelompok atau nama-nama kelompok. Terus ada tujuan
pembelajaran, terus ada alat dan bahan yang Anda tulis, terus di sini ada alur kerja yang singkat. Alur kerja yang singkat yang tadi sudah nonton video, sudah? Iya, Bu. Itu alur kerjanya. Pertama itu apa sih? Supaya yang terakhir itu apa? Ya, bisa? Nah, terus yang terakhir yang berikut hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang tadi diceritakan berapa lautan itu sehingga menjadi warna apa saja. Bisa? Kemudian kesimpulan. Masuk di kesimpulan terakhir. Kesimpulan berkelompok itu seperti apa? Apa yang Anda ketahui tentang mana asam mana basa? Bisa? Bisa. Oke. Kali ini bagikan kepada kalian berkelompok ya. Nanti itu ada saja supaya ibu tahu mana yang kerja dan mana yang tidak kerja. Bisa? Bisa. Kemudian Anda harus tahu tujuan dari kata itu apa. Bisa? Bisa. Kemudian yang punya persiapan alat dan bahan boleh dikeluarkan. Yang sudah siap boleh dikeluarkan. Jadi sebelum Anda mengerjakan berkelompok, kesepakatan kita dulu. Kesepakatan kita dalam kerja kelompok itu maunya berapa menit? 10. Yakin bisa 10 menit? Nah, yang intinya kalau ibu bilang kumpul, itu kumpul. Iya, Bu. Bisa. Ya, bisa. Kesepakatan kita dulu. Kelompok 1 kan pada kelompok 3. Bisa. Bisa. Oke. Kelompok 1? Bisa. Oke. Sekarang kita mulai. Bagaimana? Oh, dia punya bahan atau alat? Bahan. Nanti yang lainnya boleh tulis nama kelompok, harus aktif ya? Ya, harus aktif. Kalau tidak aktif berarti kasih masuk secukupnya saja ya. Bahan-bahan kasih masuk secukupnya ke dalam gelas atau wadah. Kalau sudah berarti semuanya yang bagian di luar kursi kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kita masuk di presentasi. Karena Anda punya kelompok atau pekerjaan kelompok sudah selesai, maka Ibu panggil per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sudah siap? Siap, Bu. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Siap? Kurang semangat? Siap? Siap, Bu. Kelompok 2? Siap, Bu. Kelompok 3? Siap, Bu. Oke, sekarang kita mulai dengan kelompok 2. Kelompok 2 boleh maju ke depan. Boleh 2 orang atau 3 orang untuk mewakili hasil presentasi ke depan. Ya, dari kelompok 1
Boleh nanti berapa? Kelompok 2. Jadi sebelum mempresentasikan hasil kalian itu baik teman-teman, kami dari kelompok 2 sebelum membacakan kesimpulan dari presentasi kami, perkenalkan nama saya Isma Wardah. Saya dari Setia, Aulia, Deki, Aldi dan Yuna. Kesimpulan dari yang kita praktikkan, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan dalam larutan asam. Oke, yang lagi? Lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan dalam larutan basah. Oke. Larutan netral umumnya berwarna ungu dan akan berubah warna merah. Dilarutkan asam dan biru di larutan basah. Oke, yang lain lagi? Sudah? Itu hasil presentasi kami dan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Oke. Kelompok 2 kembali ke tempat dulu. Sekarang kita sudah siap. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi antara kelompok 1 sampai kelompok 3 itu presentasinya bagus dan kalimatnya tersusun rapi. Berarti semuanya semuanya sudah semuanya? Apakah anak-anak mempelajari larutan asam basah? Sudah paham? Paham. Bahagia atau tidak? Bahagia. Atau Anda ingin tahu lebih banyak atau tidak? Kalau mau ingin tahu lebih banyak, maka nanti Ibu akan memberikan tugas individu, ya? Oke. Kalau begitu silakan untuk tugas LKPD. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau menghindari sebelum setelah Ibu memberikan materi, memberikan sedikit motivasi untuk anak-anakku atau nasihat sebelum Anda kembali ke rumah. Bisa? Bisa. Yang biasa apa? Begadang-begadang. Usahakan kurangi begadang. Ya, kenapa? Itu karena supaya menjaga Anda punya imun daya tahan tubuh pada saat ke sekolah. Dengar ya? Ya. Kalau begitu Ibu mau membagikan ini yang dinamanya kertas stick note. Jadi Ibu mau membagi per satu anak. Jadi Anda masing-masing menempelkan di papan tulis. Bisa? Bisa. Anda tulis dalam kertas ini apa saja yang Anda mau tulis di kertas. Mau rasa bahagia kah, rasa senang, atau dalam hari ini saja untuk menerima pelajaran. Bisa? Bisa. Semua ini pasti bisa. Iya. Sekarang saya bagi dulu. Nih, satu orang satu. Jangan langsung ditulis ya. Apa yang kamu rasa senang hari ini? Nih. Sudah tulis berarti langsung tempel.
Pokoknya tulis saja yang Anda rasa senang untuk menerima materi hari ini. Apakah Anda rasa puas atau kurang atau bagaimana? Nah, makanya itu tulis di kertas supaya tempelkan di depan papan tulis. Ayo gerakan. Tempel saja. Sembarang tempel itu bebas. Saya senang sudah mengikuti materi hari ini. Siapa punya? Oke, tepuk tangan. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita punya materi tentang larutan asam basa supaya pulang Anda bisa mengetahui. Oh iya, ini asam dan itu basa supaya sampaikan ke mungkin teman atau teman. Jadi untuk yang berikutnya, pertemuan yang berikutnya kita pelajari tentang setelah larutan asam basa menggunakan kertas lamus. Minggu depan pertemuan berikut kita lagi mempelajari tentang masih dengan larutan asam basa dengan kertas indikatornya pH. Bisa? Bisa. Supaya Anda bisa tahu kertas pH-nya fungsinya untuk apa. Jadi Anda bisa bedakan mana alami, mana indikator alami, mana indikator kertas lamus, mana indikator pH. Oke. Itu saja pertemuan hari ini. Untuk ketua kelas boleh pimpin doa kita dalam hari ini untuk persiapan kita pulang. Ketua kelas boleh maju ke depan. Ya, baik buat teman-teman, guru dan kawan-kawan kita masing-masing. Itu saya minta buat teman kita bersatu dalam doa seperti biasa kita berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih. Ketua kelas boleh arahkan kita dalam siap duduk. Sebelum Anda beralih ke luar, Anda siapkan Anda punya buku-buku dulu. Menyimpan Anda punya buku. Oke, sudah? Boleh, silakan. Duduk. Duduk siap. Berdiri. Berjalan kepada guru. Berjalan mulai. Selamat siang semuanya. Kembali. Siapa yang langsung pulang?